Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Rahmanda Putri dengan NIM 20230003. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang variasi spatio-temporal konservasi air dan faktor dampaknya di lereng selatan Pegunungan Kilian. Tujuan penelitian. Studi ini mengkaji perubahan ekologi di lereng selatan Pegunungan Kili dari perspektif konservasi air dengan mengklasifikasikan berbagai kelompok kawasan fungsional konservasi air untuk secara efisien menggunakan sumber daya manusia yang terbatas untuk mengatasi masalah perlindungan konservasi air. Kajian teori. Sumber daya air terutama meliputi air tawar, air permukaan, dan air tanah yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat manusia dan pelestarian lingkungan alam, dan sumber daya air dapat terus diisi ulang. Sumber resapan utamanya adalah curah hujan, atmosfer, hutan semak, padang rumput, dan ekosistem lainnya dapat mengurangi puncak banjir, menghambat air, dan menghambat penguapan permukaan, mengatur limpasan permukaan, dan mencegah erosi tanah. Dan melalui efek gabungan dari proses ini, ekosistem dapat melakukan fungsi konservasi air. Kasus penelitian. Ekologi Pegunungan Kilian telah terancam serius oleh penggembalaan yang tidak terkendali dan reklamasi lahan kosong. Studi ini mengkaji perubahan ekologi di lereng selatan Pegunungan Kilian dari perspektif konservasi air dengan mengklasifikasikan berbagai kelompok kawasan fungsional konservasi air untuk secara efisien menggunakan sumber daya manusia yang terbatas untuk mengatasi masalah perlindungan konservasi air. Objek penelitian atau sampel penelitian. Lereng selatan Pegunungan Kilian, konvergensi dataran tinggi Qinghai Tibet, dataran tinggi Loess, dan gurun Mongolia Xinjiang terletak di ujung timur laut Provinsi Qinghai berisi Kabupaten Otonomi Mengyuan Hui, Kabupaten Kilian bagian utara, Kabupaten Haiyan, Kabupaten Gangsa, dan Kabupaten Tianjin. Teknik analisis data. Pertama, analisis korelasi. Kami menggunakan analisis spasial berbasis piksel untuk menyelidiki hubungan antara konservasi air dan berbagai parameter termasuk curah hujan dan evapotranspirasi. Yang kedua, analisis titik dingin dan panas. Kami menggunakan analisis hotspot alat statistik spasial dalam perangkat lunak ARGIS yang menggunakan statistik GES-ORG untuk mengidentifikasi titik panas dan dingin yang signifikan secara statistik untuk konservasi air. Yang ketiga, analisis cluster dan Oilier. Dengan menggunakan alat statistik spasial analisis cluster dan Oilier di ARGIS, penelitian ini menganalisis indeks konservasi air, koefisien korelasi antara evapotranspirasi dan konservasi air, dan koefisien korelasi antara curah hujan dan konservasi air untuk status clustering dan outlier. Hasil penelitian dari tahun 2000 hingga 2015, konservasi air di lereng selatan Pegunungan Kilian menunjukkan tren peningkatan. Yang kedua, curah hujan, evapotranspirasi, dan VFVC berdampak langsung terhadap konservasi air di lereng selatan Pegunungan Kilian. Karakteristik medan secara signifikan mempengaruhi konservasi air di lereng selatan Pegunungan Kilian. Sekianlah hasil presentasi saya kali ini. Kalau ada salah yang janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.